Shalom semuanya. Shalom Dilan. Shalom Dilan. Pagi Dilan cantik. Malam. Sebelum kita memulai tali takum kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dilan, dari Departemen Teens dan Pre-Teens akan menjadi host tali takum pada pagi hari ini. Dan mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada di YouTube, di Facebook maupun yang ada di Zoom untuk bersama-sama kita menyerukan tali takum kita. Yang ada di Zoom, kita buka mikrofon kita katakan 100% Jesus tali takum, yes. Dan yang ada di YouTube dan di Facebook, kita ketik 100% Jesus tali takum, yes. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. 100% Jesus. Aduh. Sebelum kita memulai tali takum kita pada pagi hari ini, Dilan mau membacakan sedikit pengumuman. Diingatkan kembali, tali takum Women Bible Study, belajar Alkitab untuk wanita, menggali dan mengenal Injil dari konteks wanita bersama Ibu Gembala kita tiap hari Jumat pukul 4:30 sampai jam 6 sore. Lalu kemudian The Calling, kami mengundang Bapak Ibu yang berusia 22 tahun ke atas untuk mengikuti ibadah dengan tema The Calling yang akan diadakan pada besok hari jam 6:30 sore sampai jam 8 malam di ICC Tower lantai 3 yang akan dilayani oleh gembala kita Pak Ricky Nelson Tapu Bolon. Demikianlah pengumuman kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai tali takum kita pada pagi hari ini, saya meminta Ibu Pendeta Sinta Saragi untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Kepada Ibu Sinta, kami persilahkan. Kita bersatu di dalam doa. Tali takum. Shalom. Shalom Bu Sinta, tali takum. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. 100% Jesus tali takum. Yes. Salam Bu Sinta. Shalom. Suaranya kecil, kedengaran suara saya, Pak? Shalom, Kak Sinta. Suaranya bagus sekali. Bagus, suaranya bagus. Iya, bisa jadi penyanyi nih. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan Yesus, semua karena perlindungan Allah, karena Allah masih mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih bisa bernafas, kami bisa menghirup udara segar kembali Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada Tuhan di tali takum altar pada pagi hari ini Tuhan. Semuanya anugerah-Mu yang begitu dahsyat Tuhan Yesus. Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan menjamah setiap kami Tuhan, mari Tuhan Yesus mengurapi setiap kami Bapa di surga. Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir Tuhan di tali takum altar pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, berbicara Engkau kepada setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, mari Tuhan Engkau nyatakan pada pagi hari ini kepada setiap kami Bapa di surga. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga Tuhan membawa setiap
hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus kepada pembicara Tuhan yang membagikan sharing firman Tuhan, Engkau memberkatinya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini Bapa. Biar menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau juga Tuhan yang hadir Tuhan di Talitakum altar pada pagi hari ini Tuhan. Biar ini bukan rutinitas biasa Tuhan, tapi menjadi sesuatu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui Talitakum altar ini Tuhan, banyak mujizat yang kami alami Tuhan. Banyak mujizat yang kami rasakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Kami semakin hari semakin berbeda dengan hari-hari yang biasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau hadir pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir yang kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan Yesus. Biar kami semua mengalami sesuatu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit, kami bawa ke tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjamah mereka dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang menjamah mereka Tuhan. Sehingga mereka disembuhkan pada hari ini dan dapat bergabung kepada setiap kami Tuhan di acara Talitakum altar untuk hari-hari yang berikutnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus mau membawa Tuhan Bapak Gembala kami ke tangan kasih Tuhan. Biar Engkau memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu berada pada pagi hari ini Tuhan. Kami bawa ke tangan kasih Tuhan. Beserta keluarga besarnya kami bawa ke tangan kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan Yesus mami ke tangan kasih Tuhan. Biar Engkau yang memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada pagi hari ini di Talitakum altar ini Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Ketika nanti dibacakan Tuhan Yesus firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu Tuhan masuk ke pikiran kami Tuhan, biar bisa firman Tuhan itu Tuhan kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan pada pagi hari ini menyambut firman Tuhan melalui Talitakum altar ini Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Sinta. Dilan mau bertanya, apakah suara Dilan kecil bisa kedengaran? Bagus, bagus banget. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Lalu kita masuk dalam sesi pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Pak Andre di Mazmur 88 dan Ibu Pendeta Evelina di Mazmur 89. Kepada Pak Andre, kami persilahkan. 100% Jesus, Talitakum, yes, yes, yes. Mazmur 88, doa pada waktu sakit payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran firman orang Israel. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakanku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah.
dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakah arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi, doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkam aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman-teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Amin. Terima kasih kepada Pak Andre. Selanjutnya kepada Ibu Pendeta Evelina kami persilahkan. Ibu Pendeta Evelina. Mazmur 89. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tatahmu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punya mula langit, punya mula bumi, punya mula langit, punya mula juga bumi. Dunia serta isinya Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punya mula lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tatamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan tunduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang-orang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi.
Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, siapakah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiamu bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tatahnya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiamu tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tatanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kuurapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Berapa lama lagi ya Tuhan, engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api? Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hambamu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Nah, demikianlah firman Tuhan dari Mazmur 89. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Evelina. Kita percaya bahwa tali takum ini bukan kewajiban atau rutinitas semata-mata. Oleh sebab itu, Dilan memohon kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang mematikan kameranya harap dibuka untuk menghargai hadirat Tuhan. Ketika kita membuka kamera kita saling memberkati satu sama lain. Lalu kita masuk dalam sesi pendalaman firman Tuhan yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Rustam. Kepada Bapak Pendeta Rustam kami persilahkan. Bapak Rustam. Ya, salam. Halo Pak Rustam. Halo Pak Rustam. Yesus berkati. Selamat ya kan. 100% Jesus. 100% Berkati Pak Rustam. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi buat Bapak Gembala dan Ibu dan Mami, Gembala-gembala cabang. Saya dengar tadi ada suara menuk ya. Pak Rustam, tali takum Pak Rustam, Tuhan Yesus. Ya, tali takum Pak Zuraid. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum Pak Pendeta Rustam Huta Barat. Tuhan berkati.
kawan lamo. Shalom Pak Rustam, shalom Pak Salam Rustam. Ibu, salam. Ya puji Tuhan, pagi hari ini kita masuk dalam pembacaan Mazmur 88. Jadi kalau di kitab Mazmur itu ada pembagian kitabnya. Jadi kalau kita masuk sekarang di Mazmur 88, berarti kita sudah masuk kepada kitab yang ketiga. Kitab ketiga itu dari Mazmur 73 sampai 89. Kalau kitab pertama itu dari Mazmur 1 sampai 41. Itu penulisnya terutama Daud, dan pokok yang sering dibahas di Mazmur 1 sampai 41 adalah manusia dan ciptaan. Lalu kitab kedua itu dari Mazmur 42 sampai 72. Penulisnya terutama Daud dan Bani Korah. Pokok yang sering dibahas pembebasan dan penebusan. Kitab yang ketiga yaitu dari Mazmur 73 sampai 89. Berarti pagi hari ini kita akan selesaikan kitab yang ketiga yaitu sampai Mazmur 89. Besok kita akan masuk kepada kitab yang keempat yang dimulai dari Mazmur 90 sampai yang 106. Lalu kitab yang kelima Mazmur 107 sampai Mazmur yang ke-150 atau yang terakhir. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tadi sudah sama-sama membaca Mazmur 88 yang berjudul Doa pada Waktu Sakit Payah. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai selesai, pemazmur tidak menyebutkan sakit apa yang dialami. Tetapi banyak, kalau kita baca lebih dalam Alkitab, khususnya pemazmur, banyak pengamat yang mengatakan begini, bahwa penyakit yang dialami oleh pemazmur mungkin kusta. Beberapa kalangan beranggapan bahwa ini merupakan mazmur yang tersedih. Penggubahnya telah banyak menderita di ayat yang keempat. Coba dibuka di ayat keempat. Host, ayat keempat. Ayat keempat katakan begini, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Dan kalau kita baca juga di ayat yang ke-9, dikatakan begini, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka, aku tertahan dan tidak dapat keluar. Kenapa orang banyak beranggapan bahwa ini adalah kusta? Coba kita baca Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Imamat 13 ya. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya.
Jadi dikatakan di ayat yang ke-9 tadi, Mazmur 88 ayat 9, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Jadi pada zaman dahulu, Bapak Ibu Saudara, orang kusta itu ditempatkan di satu tempat, jauh dari perkemahan. Dan semua orang yang ada di situ adalah orang yang penyakit kusta. Jadi pemazmur dikatakan di sini, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Lalu kedua, ia merasa ajalnya. Di ayat yang ke-8 lagi, di ayat ke-8, aku tertekan oleh panas murkamu dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Ini berarti ia merasa ajalnya sudah dekat, bahwa Allah telah menolaknya. Di ayat 15 juga dikatakan begini. Di ayat 15, mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Lalu ayat 17 sampai 19, kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku. Ayat 18, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku hendak serentak. Jadi di sini Pak Mazmur, Bapak Ibu Saudara, mengalami kejadian-kejadian seperti dikatakan di ayat 16 sampai ayat 19, ia patah hati dan hampir tidak ada harapan lagi. Kalau kita lihat apa yang dialami oleh pemazmur di sini hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Ayub. Ayub 6 ayat 4. Ayub 6 ayat 4. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Pengalaman pemazmur di sini sangat mirip dengan pengalaman Ayub. Coba Ayub 33 ayat 21 sampai 22. Ayat 31 sampai 32. Ayub 31 33 ayat 21 sampai 22. Coba multimedia. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti apa yang saya sampaikan di pembukaan tadi, walaupun di dalam kasus ini tidak diberitahu alasan dibalik penderitaannya dan diamnya Allah. Mazmur ini menyatakan bahwa Allah kadang-kadang mengizinkan saat-saat kesulitan dan putus asa di dalam kehidupan kita orang percaya. Dalam keadaan itu, ia memanjatkan doanya kepada Allah. Dengan iman, ia tidak mau melepaskan Tuhannya. Ia mengaku bahwa Tuhan tetaplah Allah yang menyelamatkan dirinya. Itu tertulis dalam Mazmur 88 ayat 2.
Coba multimedia ayat 2 dan 3. Ayat 2, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Ayat 2-nya, biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Kemudian ayat 14. Mazmur 88 ayat 14. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu Saudara dari ayat 4 dan ayat seterusnya, banyak penderitaan yang dialami oleh pemazmur. Tetapi di ayat 14 dikatakan, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Sekalipun banyak beban, sekalipun banyak kesulitan yang dihadapi oleh pemazmur di sini, satu hal dia katakan kepada Tuhan, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Biarlah Bapak Ibu Saudara seperti kita datang pada pagi hari ini, bangun pagi-pagi, baca firman Tuhan, kita bersekutu bersama-sama untuk minta perkenanan Tuhan, untuk minta berkat Tuhan. Saya percaya dengan kita mengikuti Talitakum pagi hari, di mana sebelumnya ya udah hampir 1 tahun lebih, Talitakum mulai dari tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Talitakum ini kita mulai dan puji Tuhan sekarang sudah 1 tahun lebih. Kita percaya kita sama-sama diberkati, berdoa, berseru. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Maupun hubungan yang benar dengan Dia adalah amat penting untuk mengatasi penderitaan. Jadi saya percaya tidak satu pun kita yang bebas daripada permasalahan, tantangan hidup. Tetapi seperti pemazmur katakan di ayat 14 tadi, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Biarlah ini menjadi doa kita. Mungkin kita bisa sebut siapa nama kita pagi hari ini, tetapi kita sebut nama kita, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Kita baca Roma 8 ayat 38, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kalau boleh kita baca sama-sama, kita buka mic kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39. 2, 3, ya. Maupun hidup di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain. 37. Ya. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan Amin. Puji Amin. Tuhan. Tuhan baik, Tuhan besar. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke. Saya baca sekali lagi Mazmur 8 ayat 38 tadi. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita masuk dalam Mazmur yang ke-89. Mazmur 89 perikopnya kesetiaan Tuhan kepada Daud. Kesetiaan atau setia. Apa arti kata setia? Setia itu artinya tetap, tidak berubah. Setia, teguh, kuat, tidak luntur. Setia itu taat, patuh. Dari ayat 2 sampai 5 itu berbicara kasih setia Allah yang tidak terbatas. Kasih setia, kesetiaan, perjanjian tidak pernah terbatas. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Di ayat 2 dikatakan, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setia Tuhan yang kita lihat, yang kita terima, yaitu melalui tindakan penyelamatannya. Bagi kita, saudara dan saya, kesetiaannya merupakan jaminan bahwa kasih karunia-Nya itu kekal, tidak berubah. Kemudian di ayat ke-6 sampai ayat 19 berbicara tentang kesetiaan Allah yang tidak ada bandingannya. Kasih setia Tuhan bagi kita tidak ada bandingannya. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Sifat Allah yang tidak ada bandingannya, baik di langit maupun di antara orang-orang kudusnya. Berbahagialah kita. Dikatakan dalam ayat 16, ayat yang ke-16, berbahagialah bangsa yang bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Mari kita bersorak. Talitakum,
Yes, yes, Yes. Haleluya. 100% Jadi Jesus. hari ini kita bersorak di hadapan Tuhan. Karena tidak ada bandingannya. Amin. Amin. Tidak ada yang setara dengan kasih Amin. Tuhan, saudara. Yes. Haleluya. Bahagialah Haleluya. bangsa yang tahu bersorak-sorai. Amin. Kata berbahagia itu, Bapak Ibu Saudara, bahasa Yunaninya makarios. Apa arti makarios? Makarios itu beruntung. Makarios berhasil. Makarios mendapat apa yang diinginkan oleh hatinya. Jadi kita percaya Bapak Ibu Saudara, ya, waktu kita bersorak-sorai, khususnya pagi hari ini, kita datang di hadapan Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Hidup dalam cahaya wajah-Mu. Berarti setiap wajah kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan kita datang pagi hari, mencari wajah Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Wajah Tuhan sendiri yang menyinari setiap kita. Wajah Tuhan sendiri yang menyinari keluarga-keluarga kita. Wajah Tuhan sendiri yang memberkati pekerjaan-pekerjaan kita. Lalu di ayat 53, yang terakhir, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah kita memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Biar kita melayani Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah kita ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita katakan, yes, 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 yes. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah satu persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang atas yang kita mengucap syukur adalah satu persekutuan dengan darah Kristus?
Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ora bataka kakana raba sidi raba. Mari kita buka mic kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ora bataka kakana mayalam. Yang lagi itu apa? Mama minuman, mama. Mama saya, mama aku sudah mau nasi. Minum namanya, minum. Yesus, Engkau baik, Engkau selalu baik, Engkau tetap baik selama-lamanya. Yesus, kasih setiamu besar, agung dan mulia, tak berkesudahan. Yesus, hanya ya Yesus. Kasih Tuhan besar, agung dan mulia. Yesus, dahsyat perbuatanmu, Terbatas ya Tuhan. Setiap tidak ada bandingnya dalam kehidupan kami. Kasih. Firman-Mu berkata, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Dialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Mereka akan hidup dalam cahaya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau baik. Kasih boleh ditutup. Saudara, kita simpulkan pagi hari ini bahwa tidak ada yang sebanding dengan kasih Tuhan kita. Kasih setia Tuhan tidak terbatas bagi setiap kehidupan kita. Amin. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Katakan yes. Haleluya. Dalam cahaya wajahnya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita hidup dalam cahayanya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkata kita semua. Saya kembalikan ke host. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Rustam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta Rustam. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Kemudian kita masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Pak Pendeta Oscar. Kepada Pak Pendeta Oscar kami persilahkan. Pendeta. Suara saya terjelas? Wes. Shalom Pak Oscar, nanti setelah doa syafaat Pak Oscar, Bapak Gembala akan masuk ya. Apa Pak? Setelah doa syafaat kembalikan ke Bapak Gembala. Mohon diulang Pak, mohon diulang. Setelah doa syafaat langsung kembalikan ke Bapak Gembala. Oke. Bapak Gembala akan join. Amin. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Yuk kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat perlindungan-Mu sepanjang malam hari ini. Kami boleh bangun dengan sukacita yang berlimpah daripada-Mu.
Dan kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari juga kami boleh menikmati Talitakum Pentakosta ini Tuhan Yesus. Kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu dan kami sangat percaya di dalam Yesus, bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan kami percaya kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kekuatan demi kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih buat pengurapan yang baru yang Kau kerjakan dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Mereka terus akan naik dan terus akan naik ya Tuhan Yesus. Oleh karena Engkau yang memampukan mereka berjalan dalam kesetiaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Biar kekuatan hikmat yang daripada Tuhan terus bekerja atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami berdoa buat Gembala kami, Bapak Pendeta Ricky Nelson Tampu Bolon. Kami percaya kesehatan terus Kau nyatakan bagi hamba-Mu ini, kekuatan pengurapan hikmat marifat Kau nyatakan atas gembala kami, baik Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat mami rohani kami Tuhan Yesus. Kami percaya mami rohani kami sehat, kuat, diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom, di Facebook, di YouTube ya Tuhan Yesus. Kami percaya semua kami aman dalam berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, kalau ada saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kesehatan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi dalam hidup mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih, kami juga bersyukur ya Tuhan, kami boleh setiap pagi membangun hubungan yang intim dengan Engkau, bergaul dengan firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu tertanam di hati kami, dan itulah yang mempengaruhi kehidupan kami dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap pelayanannya, baik melalui media sosial ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan hari-hari ini, bersama Yesus ada jalan keluar dari setiap pergumulan mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan mendapat kekuatan, bahkan kami percaya, kami semua yang ada yang berkumpul setiap pagi, kami katakan, kami lebih daripada pemenang, karena kami tahu ada Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, ini doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Talitakum Pentakosta, haleluya, 100%. Jesus. Pak Gembala. Pak Gembala, Tuhan Yesus Pak Gembala. Puji Tuhan, ya terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, hanya 1 menit aja saya ingin menyampaikan sebelum saya berangkat ke bandara ini. Barusan tadi kami menemukan bahwa akun Big TV kita itu coba dihack sama orang, saudara. Jadi kalau saudara masuk di Big TV nanti mungkin sekarang udah berubah barangkali, tapi tadinya namanya Cardano. Lalu semua video kita yang ada di Big TV itu di-privatekan sama dia, jadi nggak ada lagi semuanya. Tapi kita sedang berusaha untuk repairing ya supaya semuanya bisa kembali normal, saudara ya. Jadi memang ini praktek-praktek yang sudah sering terjadi di media sosial, di mana orang mencoba menghack akun-akun media sosial, baik itu Instagram, Facebook. Maka itu, saudara, tadi pagi puji Tuhan kita masih bisa diberikan Tuhan anugerah untuk kembali selamatkan itu akun, saudara. Jadi keselamatan sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Itu saja. Untuk tolong sampaikan kepada yang lain-lain supaya jangan sampai nanti bingung seandainya ya masih melihat nama yang berbeda ketika mengetik Big TV. Ternyata namanya nggak langsung keluar Big TV, tapi Cardano namanya, saudara. Ya, Cardano. Jadi kita udah rubah. Jadi waktu saudara ketik Big TV nanti keluarnya masih Cardano, tapi begitu saudara ketik klik itu Cardano, tetap keluarnya Big TV.
Itu saja yang saya mau sampaikan, supaya nanti tolong disampaikan kepada semua jemaat, semua pengerja, supaya membagi tahukan ini kepada yang lain, sehingga mereka waktu nanti ketik Big TV jangan kaget kalau keluar nama Cardano. Itu nama lama yang menghack tadi. Jadi sempat beberapa jam kita punya akun dipakai oleh orang lain, bahkan dia sempat live tadi di akun kita, saudara. Sempat live tadi bikin acara apa itu kayak cryptocurrency, uang. Nah, ini memang antikris ini, saudara ya. Yang otaknya uang, dia menghalalkan segala cara. Ini dia, ya kan. Nah, tapi puji Tuhan, akun kita masih tetap bisa kita pakai, saudara. Cuman saya beritahukan supaya waktu kita mau masuk di akun Big TV, kalau videonya nggak ada, jangan kaget. Kita sedang berusaha untuk mengembalikan lagi, restore lagi semuanya. Lalu yang kedua, waktu ketik Big TV keluar nama Cardano, jangan kaget. Itu nama lama yang menghack, kita akan kembalikan lagi namanya, saudara. Mungkin perlu waktu saja. Itu saja pengumuman dari saya, saudara. Puji Tuhan, happy weekend, have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Talita kum. Gembala, selamat berkati. Silakan Pak Rustam tutup dalam doa berkat. Pak Rustam termute. Mari kita angkat tangan kita. Hormat kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih Bapa dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mengatakan, amin. 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 Terima kasih Pak Rustam, berkati. Selamat berkati. Terima kasih Pak Rustam. Pak Rustam, berkati Pak Rustam. Keluarga rohani. Amin. Saya izinkan dulu ya, saudara, mau ke bandara. Tuhan berkati. Selamat Pak Gembala. Berkati Pak Gembala. Pak Gembala, kita dengan Pak Suci. Salam Bu Pince, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bu Melia, Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati. Yesus memberkati. Shalom Bu Ino. Puji Tuhan, mari kita sama-sama katakan 100% Jesus, talitakum, yes, 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 teletes, teletai. 1, 2, 3. 1%, 100. Kasih Dilan. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat.